Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjay Kumar Official. Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan materi parenting kembali, yakni bagaimana kita sebagai orang tua mengenal jenis hubungan dan interaksi yang sedang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Ada 4 jenis hubungan komunikasi antara orang tua dan anak yang perlu kita ketahui. Salah satunya sudah pasti adalah komunikasi yang sedang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Apakah itu baik? Mari disimak bersama. Interaksi dalam bentuk komunikasi yang dilakukan orang tua yang pertama adalah agresif. Komunikasi ini bentuknya adalah tekanan dari orang tua yang berlebihan yang membuat anak tidak nyaman. Sedangkan di sisi lain anak merasa sangat tidak dapat untuk mengekspresikan dirinya dan juga tidak dapat menjadi diri sendiri. Bentuk komunikasi yang agresif biasanya dilakukan oleh orang tua yang otoriter, di mana tidak dapat untuk mendengar dengan baik anak-anak dan juga tidak dapat untuk bertoleransi terhadap pendapat dan juga persepsi yang anak berikan. Disitulah orang tua yang agresif cenderung membuat anak menjadi kaku, tidak dapat membentuk konsep dirinya sendiri, dan akhirnya kebingungan untuk dapat menentukan arah tujuan hidupnya ketika mereka tidak lagi dibersamai oleh kita sebagai orang tuanya. Disitulah jika kita merasa sebagai orang tua yang agresif saat ini, mulailah untuk membuat komunikasi yang lebih baik agar anak-anak dapat membentuk dirinya sebagaimana mereka mendapatkan kebebasan dari pola komunikasi yang sedang kita lakukan. Yang kedua adalah pola komunikasi abortif. Pola komunikasi ini terbalik, justru anak yang membuat kita tidak nyaman dengan apa yang dipersepsikan oleh mereka. Mereka cenderung terus menekan kita dan semaunya terhadap apa yang mereka inginkan. Namun di sisi lain, kita sebagai orang tua tidak punya ketegasan, tidak punya juga kuasa untuk membendung apa yang mereka inginkan, bahkan ketika itu keluar dari jalur terkait dengan adab dan juga hal-hal terkait dengan agama. Disitulah orang tua yang kalah oleh anak biasanya memiliki tipe komunikasi seperti ini. Abortif berarti juga terkait dengan bagaimana orang tua sudah tidak memiliki lagi peran dan juga tidak memiliki kuasa untuk membendung terkait dengan pola pengaturan dan juga pola asuh yang sudah merajakan anak. Cenderung pola asuh ini diawali dengan memanjakan anak dan juga cenderung berlebihan untuk menanggapi hal-hal terkait dengan keinginan dan juga terus memberikan suatu refleksi kepada anak terkait dengan kemudahan-kemudahan hidup. Jadi sebagai orang tua hati-hati dengan tipe ini juga, karena cenderung dengan tipe komunikasi ini anak akan merasa sangat bahagia dan semaunya, tapi orang tua akan tertekan dengan interaksi yang anak berikan dan juga hal-hal terkait dengan akibat dari pola perilaku anak yang akhirnya membuat efek-efek negatif baik untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah pola komunikasi pasif. Pola komunikasi ini juga sudah mulai sering untuk terjadi di lingkungan keluarga di masa sekarang, karena cenderung kesibukan orang tua yang membuat anak dan orang tua kurang berkomunikasi, bahkan kehilangan interaksinya. Karena kesibukan keduanya, anak-anak biasanya di zaman sekarang yang sibuk dari pagi sampai sore untuk sekolah, lalu ditambah dengan tambahan kelas-kelas dan lain-lain untuk sore hari dan malam hari, cenderung mereka akhirnya pun sulit untuk bertemu dengan orang tuanya yang juga sibuk dengan pekerjaannya. Kadang orang tua juga tidak pulang untuk menemui anaknya dan juga bahkan kehilangan momen untuk saling bertegur sapa, apalagi saling berbicara terkait dengan interaksi verbal. Disitulah komunikasi tipe pasif juga harus dengan baik kita hindari, karena dengan tipe interaksi ini cenderung anak dan orang tua kehilangan peran satu sama lain dan juga melepaskan terkait dengan tanggung jawab dan akhirnya tidak dapat saling menjaga. Tipe komunikasi ini pun berakibat sangat fatal terkait dengan hasil pada konsep diri anak yang merasa tidak dapat menghargai orang tuanya sebagai individu yang penting dalam hidupnya, dan juga orang tua pun akan mulai kehilangan kepercayaan dari anaknya. Karena memang pada akhirnya anak akan mencari interaksi lain yang lebih dapat mereka lakukan dalam kehidupannya dan melupakan terkait bagaimana orang tua harusnya berperan banyak dalam hidupnya. Dan yang terakhir yang harus selalu kita lakukan kepada anak adalah interaksi dalam bentuk komunikasi asertif. Komunikasi asertif bercirikan bahwa kita selalu dapat untuk berkomunikasi secara nyaman dan juga aman dengan anak. Anak dapat terbuka dengan kita dan juga kita dapat saling menjaga kenyamanan. Disitulah
Komunikasi asertif ditandai dengan waktu yang berkualitas, pertemuan yang juga intens, dan juga orang tua yang selalu dapat dengan baik menerima perasaan anak. Dan disitu juga akhirnya feedback anak kepada kita yakni terkait dengan pengertian, dan juga anak mulai untuk dapat belajar menerima perasaan kita. Disitulah ketika komunikasi asertif dilakukan, tidak lagi akan ada kekerasan satu sama lain, baik itu dari sisi anak maupun dari sisi orang tua. Yang akan muncul adalah terkait dengan ketegasan. Ketegasan yang muncul adalah terkait dengan bagaimana kita dapat berkomunikasi dalam bentuk aturan-aturan, berkomitmen bersama anak, dan memutuskan segala rupa hal yang dapat kita kerjakan bersama dengan anak dengan baik di awal. Dan juga anak-anak akan paham terkait dengan batasan-batasan dan bagaimana kepercayaan orang tua sangat penting untuk diri mereka. Dari itu, kita akan saling menjaga kepercayaan dengan anak, dan komunikasi asertif adalah salah satu komunikasi yang sangat kita butuhkan dengan anak-anak kita di masa sekarang, dimana kita dengan kesibukan kita juga harus dapat untuk tetap menjaga pola komunikasi dan juga hubungan kita dengan anak lewat saling pengertian dan juga dapat menerima perasaan dan juga pendapat satu sama lain. Karena pada akhirnya orang tua yang baik adalah orang tua yang dapat mengerti anak, dan anak yang hebat dapat mengerti orang tuanya karena orang tuanya mendidik mereka untuk tetap dapat menjadi anak yang selalu mengerti terkait dengan kondisi. Maka sesulit apapun kondisi, pastikan kita dapat menjadi orang tua yang asertif dalam berkomunikasi. Sekian dari Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.